Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita berjumpa bersama saya Rosida Oci di podcast serba-serbi PKL kelas Digital Malang. Oke ya, kali ini seperti biasanya guys, kalau minggu kemarin saya kedatangan Muhammad Naufal, di minggu kali ini saya juga mengundang siswa saya yang gak kalah kerennya nih ya. Selama ini dia itu yang menghandle marketplace platform saya. Selain marketplace, dia juga punya kompetensi untuk jago di editing videonya ya. Untuk mempersingkat waktu akan saya panggilkan Alif Sabir Nasruddin. Halo. Oke, silakan duduk Liv. Ya, Bu. Sehat Liv kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, tidak kurang suatu apapun ya? Tidak. Oke. Pertama-tama saya ingin kamu memperkenalkan diri Liv ke teman-teman online semuanya, biar teman-teman nantinya juga tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, cie. Oke, silakan Liv. Halo, nama saya Alif Sabir Nasruddin, umur saya 17 tahun, saya dari Malang, Tumpang. Oke. Dah, itu aja, Bu. Itu aja? Iya. Oke, 17 tahun nih. Iya, 17 Berarti tahun. saat ini kamu sudah punya KTP ya? Sudah, Bu, sudah punya. Oke, alhamdulillah. Habis ini mau bikin SIM. Oh iya, sip. Emang harus kayak gitu. Masa udah pandai mengendarai motor tapi kamu tidak punya SIM, itu sangat ini ya. Maksudnya perlu untuk berhati-hati nantinya di jalan. Khawatirnya kalau semisal kena tilang elektronik dan sebagainya. Karena perlu teman-teman online ketahui ya, Kepolisian Republik Indonesia sendiri saat ini sudah membuat peraturan baru terkait kita mengendarai motor ya di jalan. Jadi kalau yang usianya sudah mencukupi untuk kalian mengurusi SIM, silakan segera urusin. Karena nantinya untuk plat motor sendiri semuanya akan diganti dengan warna putih. Dan itu tahu fungsinya kenapa? Biar nantinya kalau ada yang melanggar dan itu terekam CCTV, itu nanti akan terekam dengan nomor plat yang warna putih itu tadi. Ya, makanya itu saya sarankan. Nanti saya kasih waktu kalau kamu mau misalnya ngebikin SIM, ya, tapi kamu memang harus persiapkan dulu mentalmu ketika harus tes ngedrive di Samsat ya, karena bisa jadi meskipun kita terlihat profesional udah di jalan, tetapi kalau sudah praktek itu jauh dari kata sempurna. Maksudnya gini, kadang itu kan kalau kita lihat tempat tes naik motor di Samsat itu kan udah berbeda dengan di lapangan ya. Iya, Bu. Ya itu kadang yang ngebikin orang berulang kali gagal. Kecuali kalau semisal, saya nggak mengedukasi untuk kalian pakai calo guys, enggak. Tetapi kenyataannya biasanya proses itu akan lebih cepat kalau menggunakan calo ya, dan itu relate banget dengan kondisi saat ini ya. Itu aja. Oke Liv, Malangnya Malang mana? Di daerah Tumpang tadi ya? Ya, Tumpang, ke arah Bromo. Oke, sudah memang aslinya orang Tumpang atau memang karena ngikut orang tua? Aslinya orang Tumpang saya, Bu. Aslinya orang sana juga. Orang Iya. tua juga sama? Kalau ayah dari Malang Selatan. Oke, berarti yang asli Tumpang adalah ibu. Ibu. Oke. Berapa bersaudara, Liv? Saya 2 bersaudara, Bu. 2 bersaudara. Iya. Kamu anak yang pertama ya? Yang pertama. Oke. Alif Sabir. Oke. Boleh tahu dulu alasan kamu masuk di SMK Telkom itu apa? Sebenarnya dulu nggak mau ke SMK Telkom ya, Bu. Jujur ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nggak mau ke SMK Telkom, tapi itu maunya ke SMK 4. Oke. Oh iya, saya tahu. SMK 4. Tapi disuruh sama ibu, ya wis nurut aja loh, Bu. Oke. Masa mau membantah orang tua kan nggak baik. Oh iya, oke, sip. Terus akhirnya kamu lolos di SMK Telkom, gitu ya? Alhamdulillah. Nggak tahu, mungkin keberuntungan apa doa ibu. Oke. Keterima di sana, Bu. Ada perasaan terpaksa nggak kamu menjalani ketika memang itu bukan pilihanmu? Ya ada sedikit, Bu, tapi ya Oke. karena Seiring berjalannya waktu? ya lepas-lepas aja, ikhlas aja, Bu. Oh ya udah, ya itu ya salah satu keberkahannya itu kalau kita sudah mencoba untuk legowo dengan apapun yang sudah terjadi di kehidupan kita guys, kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya kadang orang tua itu memang nggak selalu sejalan dengan anaknya ya, tapi orang tua itu akan selalu punya feeling yang sekiranya itu terkadang itu memang yang terbaik untuk kamu gitu. Karena gimana pun juga orang tua yang dari kecil ibaratnya membimbing kita ya dan mendidik kita kayak gitu, pun halnya termasuk biaya juga dari orang tua. Oke ya. Oke Liv, saya juga ingin tahu untuk alasan kamu kenapa sih pada akhirnya harus memilih di kelas digital ini sebagai tempat PKL? Sebenarnya pas itu disuruh milih kan, Bu. Kan ada pilihannya perusahaannya, tapi saya masih bingung mau kemana. Terus sama Trevin itu diajak, ayo ikut aku ke digital class marketing. Digital class marketing. Wah, ini pasti tentang ini, Bu, pemasaran kan, Bu. Pikir saya gitu. Emang bener sih, Bu. Ternyata
marketing itu nggak cuma kayak Shopee, Marketplace, ataupun ternyata TikTok juga ada juga. Yes, itu. Sama IG juga itu. Ternyata luas Bu ya, pemasaran luas, itu. Betul, makanya itu kenapa saya selalu mencoba untuk menginspirasi ke kalian ya. Mau itu nanti dijalankan atau enggak, semuanya kembalikan ke pribadi masing-masing. Tetapi kalaupun misalnya kalian punya tujuan, misalnya nih, ada kan orang tua itu kadang yang sudah punya bisnis, ya, ada yang punya bisnis. Tetapi bisa jadi kalau orang tua itu selama ini sudah memulainya itu di offline dan belum pernah ke online, nah itu nanti bisa kalian untuk praktekkan gitu maksud saya. Jadi generasi berikutnya itu kan seenggaknya harus lebih baik dari yang sebelumnya ya. Dan itu sudah menjadi hukum alam kayak gitu. Oke, Liv. Pada saat kamu sudah masuk dan menjalani proses PKL itu di sini, apa saja yang kamu pelajarin, yang kamu dapatkan kayak gitu? Banyak sih Bu, kayak tentang Shopee, terus habis itu algoritma TikTok juga. Setelah itu ya, cara mengupload juga di YouTube, link postingan yang banyak itu. Ternyata kayak Mas Irfani juga bilang, ternyata manjur juga Bu itu. Jadi ya banyak apa gimana? Yang kamu saya dapatkan. Punya channel YouTube juga? Kamu punya channel YouTube juga? Sudah, banyak tuh. Oh, kenapa nggak bikin lagi? Nggak, malas aja tuh, soalnya buat channel YouTube itu saya masih SD. Oke, karena gini ya guys ya, Alif ini kalau saya lihat dia itu kalau semisal harus bikin konten seputar otomotif, itu bagus gitu. Jadi makanya kenapa saya menyarankan kenapa nggak bikin lagi, seenggaknya dia mengeksplorasi dari hobinya itu tadi. Kan kita nggak tahu terkadang dari konten yang mana membuat kita viral ya, atau bisa menghasilkan uang dari sana. Makanya mending dilanjutkan, karena mungkin itu jadi salah satunya jalan di mana kamu itu bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unekmu selama ini, kayak gitu Liv nantinya ya. Oke, kalau hobi otomotif sendiri itu emang sebelumnya karena ada yang mengajak atau memang dari kamu sendiri yang pengen hobinya itu otak-atik motor dan sebagainya gitu? Oh, itu sudah dari kecil Bu. Oke, terus? Dari kecil saya suka sama namanya motor trail. Motocross itu Bu. Biasanya lihat, saya punya dulu DVD kompilasi motor yang ada lagunya itu Bu. Ya, biasanya saya lihat itu. Iya. Oke. Jadi dari beberapa motor kamu yang kamu pakai, saya lihat kan juga banyak modifikasinya ya guys ya. Jadi dimoderasi gitu sama Alif. Nah, itu kamu melakukannya sendiri karena memang kamu sudah bisa, atau memang kamu juga melibatkan orang lain untuk merestorasi motor-motor kamu itu tadi? Kadang itu saya juga, kalau misalnya saya bisa, saya turun tangan sendiri. Kalau nggak bisa, biasanya saya bawa ke om saya. Oh, ada berapa sekarang koleksi motor kamu yang kamu restorasi itu? 4 Bu. Ada 4, dan itu terawat semua ya, Liv? Yang satunya nggak terawat Bu. Kenapa? Itu soalnya bekas punya ayah saya, jadi masih belum saya restorasi lagi Bu. Oh, oke. Jadi emang harus dipelihara Liv ya nantinya. Oke. Selain itu Liv, ada nggak keinginan kamu nantinya semisal sudah selesai dari PKL di tempat ini, apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah ditawari kerjaan di Bali Bu sama Pak D saya. Kerja di pabrik sarden di bagian manajemennya. Tapi saya masih bingung Bu. Soalnya ibu saya juga nyuruhnya kuliah dulu. Jadi ya masih mikir-mikir lah Bu. Berarti masih butuh waktu lah ya untuk beberapa bulan ke depan. Karena biasanya kalau sudah kelas 12 itu terhitungnya nggak sampai 12 bulan Liv yang harus kamu ketahui. Jadi setelah proses PKL selesai biasanya 2 bulan hingga 3 bulan setelah itu kamu sudah mulai ujian praktek ini itu sampai nanti kelulusan itu tadi kayak gitu ya. Tapi apapun pilihan kamu Liv, yang jelas saya selalu berharap yang terbaik ya. Yang terbaik apapun itu nantinya. Yang penting kamu bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan tentunya halal. Karena kalau semisal sekedar hanya bekerja gitu ya, dan kehalalan itu nggak kita pikirkan, itu nantinya nggak berkah dalam hidup kita ya. Kayak gitu, itu yang harus kamu ingat terus kayak gitu. Dan pastinya buat orang tuamu bangga, apalagi Alif ini adalah salah satu siswa saya yang memang mungkin ceritanya hampir sama ya. Jadi sama-sama tidak punya ayah ya, gitu ya, sama saya. Otomatis kayak tanggung jawab nantinya ke orang tua itu lebih besar kayak gitu jadinya. Apalagi kalau punya adik juga ya. Tumpuan itu nanti pasti akan ke anak pertama biasanya. Apalagi kamu laki-laki anak pertama ya. Harapan keluarga. Nah, harapan keluarga seperti itu Liv, kayak gitu ya. Makanya tolong pergunakan waktu sebaik mungkin ya. Explore apa yang pengen kamu tahu. Cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya biar nantinya kamu itu juga akan bertambah wawasanmu ya. Itu aja sih Liv kalau pesan saya. Sebelum saya akhiri, kira-kira nih selama kamu PKL di tempat saya,
ada kesan apa untuk saya atau pesan apa yang ingin kamu sampaikan, silakan. Kalau pesan saya ke Bu Oci ya, orangnya tegas, disiplin, mirip kayak ibu saya. Mirip, terus suka nge-push juga, kayak gitu. Udah sih itu aja. Pokoknya semuanya itu hampir mirip kayak ibu saya. Oke, terima kasih ya. Iya, Bu. Makasih Liv. Jadi apapun masukan dari tim saya itu adalah nantinya sebagai saya mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan saya, akan saya mencoba untuk perbaiki. Itu saja sih, nggak lebih dan nggak kurang. Sebagai guru pembimbing kamu, yang jelas saya berusaha untuk mengajarkan apa yang memang yang saya bisa dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di tempat saya. Jikapun memang nantinya kalian bisa mengambil manfaat dari ilmu yang saya sampaikan, saya akan lebih senang lagi. Tetapi apabila kalian sudah punya jalan hidup sendiri, misalnya Bu, saya nggak pengen berbisnis online, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa untuk mempertanggungjawabkan itu sekali lagi ya. Karena apapun yang kalian lakukan, kalau kalian nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan, ya nggak akan menjadi apa-apa. Itu ya. Oke, sebelum ini juga ya, Sobat Class, jadi ini salah satu produk saya. Ya, ini deodoran natural. Ada 5 varian ya guys ya. Ada lemon, green tea, kemudian soft rose, kemudian ada natural sama ini yang sporty for men ya. Ini benar-benar natural tanpa ada bahan kimia sama sekali. Untuk ordernya nantinya kalian bisa langsung check out via Shopee di Cosideo Official, dan nantinya kalian juga bisa nge-follow di Instagramnya Cosideo. Oke, itu aja Alif sebelumnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Alif ya, atas kelonggaran waktunya kamu mau datang di podcast saya pada pagi hari ini. Siap, tetap semangat, jaga kesehatan selalu karena cuacanya juga seperti ini ya. Terus berikutnya jangan berhenti untuk selalu upgrading untuk kemampuan kamu sendiri. Ya, sering-sering untuk meminta nasihat dari orang yang mungkin sudah punya pengalaman banyak, minta saran harus kayak gimana, karena itu nanti yang akan menambah kedewasaan kamu ke depannya, Alif. Itu aja ya, Alif ya. Oke, itu aja untuk podcast 11 BPKL kali ini. Sebenarnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.